Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9. Hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks tanggapan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa bisa dimulai, berdoa bisa diakhiri. Terima kasih. Semoga kalian semua dalam keadaan selalu sehat, dalam keadaan yang selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Hari ini kita akan bahas tentang kebahasaan teks tanggapan. Kalau kemarin kita bicara tentang struktur teks, maka hari ini kita berbicara tentang kebahasaan teks tanggapan. Tujuan dari pembelajaran hari ini bahwa kalian akan bisa menelaah kebahasaan dari teks tanggapan, yaitu berupa kalimat aktif, kata tugas, bahasa deskripsi, bahasa penilaian, dan kalimat kompleks. Adapun KD yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan yang berupa dari lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain, berupa kritik, sanggahan, pujian yang didengar dan atau yang dibaca. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah itu. Kebahasaan. Nah, materi kebahasaan pada struktur teks tanggapan, yang pertama yang akan kita pelajari adalah kalimat aktif, yang kedua adalah kata tugas, yang ketiga adalah bahasa deskripsi, yang keempat adalah bahasa penilaian, yang kelima adalah kalimat kompleks, di mana ada sebagian yang sudah kalian pelajari di materi pembelajaran sebelumnya. Yang pertama akan kita pelajari adalah kalimat aktif. Kalian sudah sangat jelas tentang apa itu kalimat aktif, yaitu adalah sebuah kalimat yang merupakan subjeknya sebagai pelaku dari sebuah kejadian atau pekerjaan. Contohnya adalah predikatnya, ya. Kalau kita bicara tentang kalimat aktif, maka yang kalian akan sangat pahami cirinya adalah predikatnya selalu berawalan me atau ber. Nah, itu yang akan kalian sangat ingat. Kemudian predikatnya tidak mendapat imbuhan atau aus. Tidak mendapat imbuhan atau aus itu misalnya contoh. Jadi sebuah predikatnya itu tidak memiliki awalan ataupun akhiran. Contoh makan, minum, bekerja, dan sebagainya. Contoh kalimat aktif adalah Deva bermain gawai. Gawai itu adalah gadget yang biasa kalian kenal, atau handphone atau smartphone, ya. Dalam kalimat tersebut, Deva fungsinya sebagai subjek, bermain sebagai predikat. Di sini berawalan ber. Dawai adalah objek. Objeknya selalu menderita, ya, sedangkan subjeknya selalu aktif atau bekerja atau melakukan kegiatan. Jadi seperti itu ciri dari kalimat aktif. Predikat berimbuhan me atau ber, subjeknya selalu melakukan kegiatan atau bekerja, dan objeknya selalu menderita. Nah, kita hari ini berbicara tentang yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas cirinya adalah yang pertama adalah tidak merupakan makna gramatikal, artinya maknanya sesuai dengan kalimat penyertanya. Yang kedua adalah bentuknya tidak berubah. Jadi sering kali ketika kita jumpai kata tugas bentuknya adalah itu dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Tergantung kalimat penyerta. Jadi artinya dalam sebuah kata tugas tersebut, artinya itu tergantung kalimat yang menyertainya. Itu merupakan ciri dari kata tugas. Jenis-jenis kata tugas sendiri terdiri dari yang pertama adalah merupakan kata depan. Misalnya dari, ke, untuk, bagi, selama, bagaikan, dan sebagainya. Yang kedua fungsinya sebagai konjungsi. Konjungsi antar kalimat, ataupun konjungsi antar paragraf, ataupun konjungsi antar teks dalam kalimat, teks antar paragraf dalam teks kalimat tersebut. Misalnya adalah biarpun, selanjutnya, demikian, walaupun, adapun, dan sebagainya. Yang ketiga adalah fungsinya sebagai kata seru. Ada kata ayo, aduh, mudah-mudahan, gila, brengsek. Ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang negatif. Sebetulnya adalah kata-kata gila atau brengsek itu menunjukkan sebuah, kalau brengsek itu sebuah kemarahan, gila itu sebuah kalimat yang menunjukkan ekspresi kita tidak menyukai terhadap sesuatu.
Jadi tapi harus kita sebutkan. Yang keempat adalah kata sandang. Contoh adalah si, sang, yang. Yang di sini biasanya adalah ditujukan kepada sang pencipta, para, kaum, dan sebagainya. Partikel penegas itu biasanya dia berupa akhiran. Misalnya apakah, adakah, kemudian pakailah merupakan sebuah kalimat perintah, meskipun, adapun, dan sebagainya. Jadi jenis-jenis kata tugas ada 5. Silakan nanti dipelajari dan diperhatikan sendiri. Bahasa deskripsi, maaf, di sini tertulis teks deskripsi. Yang benar adalah bahasa deskripsi. Bahasa deskripsi itu adalah bahasa yang menggambarkan atau memaparkan sesuatu secara jelas dan terinci, sehingga ketika pembaca membaca teks yang kita sampaikan, bahasanya bahasa deskripsi, maka orang akan sangat paham, bisa membayangkan apa yang kita sampaikan. Jadi itu namanya bahasa deskripsi, bisa memaparkan dengan jelas dan yang membaca bisa membayangkan apa yang kita sampaikan. Misalnya dalam gambar tersebut kita menyampaikan kepada pembaca bahwa ketika mereka tidak melihat gambar tersebut, kita sampaikan dalam sebuah jembatan tersebut, jembatannya terdiri dari sebuah kayu yang ditata rapi berjajar, di mana di ujungnya kita dalam keadaan suasana senja, sehingga warna jingga menyeruak di perbatasan antara langit dan laut. Langit biru menggelayut, sementara ada sedikit awan hitam. Jadi kurang lebih untuk bahasa deskripsi seperti itu. Yang selanjutnya adalah bahasa penilaian. Bahasa penilaian itu adalah bahasa yang sering kita gunakan untuk menilai kualitas maupun bentuk suatu benda atau yang lainnya. Biasanya bahasa penilaian itu berupa kalimat pujian, kalimat kritikan, demikian juga ada kalimat sanggahan. Misalnya untuk kalimat pujian, kita menyatakan cantik sekali kamu dengan menggunakan baju tersebut, warnanya sangat kontras dengan kulitmu. Kritikan misalnya, ketika kita menyampaikan kritikan, maka yang harus kita sampaikan harus menggunakan bahasa dan kalimat yang santun tanpa membuat orang lain tersinggung. Misalnya, gambarnya bagus, akan tetapi akan lebih bagus lagi apabila kita memberikan warna-warna yang mencolok, yang orang bisa melihat perbedaan di antara bentuk-bentuk yang ada dalam gambar tersebut. Nah, kita menyampaikan sesuatu kritikan kepada orang lain, akan tetapi orang tersebut tidak merasa kita kritisi, tapi memberikan masukan. Jadi kritikan yang baik adalah seperti itu, tidak membuat orang lain merasa tersinggung, dan selalu menyampaikan dengan bahasa yang santun dan baik. Oke. Yang terakhir, kita bicara tentang kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat atau mempunyai banyak subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam sebuah kalimat utuh. Apakah kalimat majemuk termasuk kalimat kompleks? Iya, jadi kalimat majemuk merupakan bagian dari kalimat kompleks. Contoh kalimat kompleks adalah yang pertama adalah ayah bekerja sebagai satpam di bank, sedangkan Bunda bekerja sebagai pegawai di universitas. Abang tidak menyukai kue coklat, padahal kue coklat itu sangat enak rasanya. Nah, kalau kalimat yang pertama, ayah bekerja sebagai satpam di bank, ya, dia mempunyai dua buah subjek. Yang pertama adalah ayah, yang kedua adalah bunda. Kemudian dia mempunyai predikat juga yang berbeda. Bekerja satunya, dia mempunyai predikat yang sama, tapi mempunyai objek yang berbeda dengan keterangan yang berbeda pula. Jadi itu disebut sebuah kalimat kompleks, di mana ada dua subjek, ada sebuah predikat, dan ada dua objek yang berbeda. Yang saya bacakan adalah yang ketiga, abang tidak menyukai kue coklat, padahal kue coklat sangat enak rasanya. Ada satu subjek, ada satu predikat, tetapi ada dua keterangan yang berbeda. Maka dia disebut sebagai kalimat kompleks. Kurang lebih seperti itu.
Oke, terima kasih atas waktunya anak-anak. Itulah penjelasan singkat tentang kebahasaan dalam materi teks tanggapan hari ini. Semoga kalian berkenan. Apabila ada permasalahan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup WA kelas. Tetaplah menjadi anak-anak bangsa yang santun dan para karakter. Tetaplah menjadi anak-anak generasi muda, siswa yang semangat dalam keadaan pembelajaran daring ataupun pembelajaran luring. Tetaplah menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap banyak hal, terhadap dirimu, terhadap orang tuamu, terhadap keluargamu, terhadap bangsamu, terhadap negaramu, dan juga terhadap agamamu. Anak yang bertanggung jawab adalah anak yang selalu memberikan yang terbaik untuk dirinya, keluarga, dan orang-orang di sampingnya, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, menjaga segala hal yang harus kita jaga agar kita dalam masa pandemi ini selalu bisa survive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.